Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Bertemu lagi dengan Pak Rijal insyaallah di pembelajaran sekarang, yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Yang akan dipelajari adalah pelajaran 8 yang judulnya meneladani Nabi dan Rasul. Ya. Langsung saja untuk pembahasan pertemuan hari ini, ya. Di pelajaran 8 ini ada beberapa pokok bahasan, yakni yang pertama ini secara keseluruhan akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya. Kemudian yang kedua meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam, ya. Jadi mengenal dulu kisahnya, kemudian meneladani perilaku yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Kita langsung saja kisah hidup Nabi Ayub. Yang pertama, Nabi Ayub itu tinggalnya di Al-Basaniyah, yaitu sekitaran Damaskus. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Ayub terkenal akan kepandaiannya, jadi sangat pandai, bersih hatinya, sopan santun lagi bijaksana, dan juga tergolong orang yang kaya raya. Sudah baik kaya raya lagi ya. Nah, yang ketiga, istri Nabi Ayub bernama Siti Rahmah. Di mana Siti Rahmah ini adalah anak dari Afrayin, putra Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti Siti Rahmah itu adalah cucunya Nabi Yusuf. Ya, menikah dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ada sesuatu yang bisa kita paparkan, ya, dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam ini, di mana karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, karena beliau kaya raya tapi kepandaiannya sangat hebat, bersih hatinya, sopan santun dan bijaksana, maka iblis sengaja meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Dalam arti adalah menguji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, ya, dengan berbagai cara. Cara pertama adalah dengan cara melenyapkan seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihissalam dilenyapkan oleh iblis. Tapi apa? Nabi Ayub tetap bersabar karena hakikatnya semuanya milik Allah. Yang kedua, cara keduanya melenyapkan putra putri Nabi Ayub alaihissalam. Ujian yang kedua, setelah harta kekayaan dilenyapkan, kemudian sekarang putra putrinya yang dilenyapkan. Ya, Nabi Ayub juga bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Cara yang ketiga dengan melenyapkan kesehatan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dalam arti ini Nabi Ayub diberikan ujian berupa penyakitnya penyakit kulit. Ya. Nah, apakah berhasil iblis menggoda Nabi Ayub? Ternyata tidak. Ya. Dan yang paling berat, Nabi Ayub dan istrinya Siti Rahmah itu diusir dari kampung halamannya sendiri, diusir dari Damaskus, ya. Yang kesembilan, istri Nabi Ayub Siti Rahmah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam setelah tergoda oleh iblis, ya, yang terus membisikkan kepada Siti Rahmah, sudah saja tinggalkan saja, ya. Tadi Nabi Ayub dan istrinya diusir di kampung halamannya karena takut, karena penyakit kulit, takut menyebar ke masyarakat sekitar, ya. Dan Siti Rahmah dirayu oleh iblis untuk meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, sampai akhirnya Siti Rahmah pun meninggalkan Nabi Ayub. Ketika meninggalkan Nabi Ayub berjanji kalau nanti istrinya kembali, kalau Siti Rahmah kembali, maka akan dipukul 100 kali. Ini janji Nabi Ayub alaihissalam. Singkat cerita, di Al-Quran surat Shad ayat 42 yang artinya Allah berfirman, ya, wallahu alam, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Disuruh menghentakkan kaki, ya. Kemudian disuruh nanti mandi dan minum. Akhirnya sudah dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam,
Dan seketika Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Air yang tadi keluar dipakai minum dan dipakai untuk mandi. Maka penyakit Nabi Ayub sembuh. Bahkan Nabi Ayub lebih gagah dan kuat daripada sebelumnya. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat ini yang pada akhirnya nanti Siti Rahmah mendengar berita bahwa Nabi Ayub sudah sembuh, ia ingin kembali kepada Nabi Ayub. Meskipun Nabi Ayub tetap harus menjalankan janjinya, yaitu menyambung 100 kali. Meminta petunjuk kepada Allah, maka kata Allah, karena janji harus ditepati, silahkan pukuli istrimu tetapi menggunakan rumput supaya tidak terlalu keras. Akhirnya Nabi Ayub bersatu kembali dengan Siti Rahmah istrinya. Nah, dalam sebuah riwayat, Nabi Ayub alaihissalam ini mendapat kenikmatannya itu selama 70 tahun kenikmatannya. Dan mendapat ujian berupa sakit tadi ya, dikasih penyakit kulit selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Subhanallah, waktu yang lama sekali ya. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar, beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang ada beberapa perilaku yang harus kita teladani dari Nabi Ayub alaihissalam terkait dengan kisah yang tadi. Yang pertama, tidak berkeluh kesah. Kita tidak boleh banyak mengeluh, ya. Yang kedua, kita harus tabah dan sabar menghadapi cobaan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Meskipun hartanya semuanya lenyap, anak-anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkannya, beliau tetap tabah dan sabar. Yang ketiga, bersangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh suudzon. Yang keempat, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimanapun kondisinya ya. Nabi Ayub tetap tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tentang perilaku Nabi Ayub alaihissalam yang harus kita teladani ya. Untuk pertemuan hari ini Parija cukupkan satu nabi saja terlebih dahulu, yaitu Nabi Ayub alaihissalam ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ditambah lagi nabi yang lainnya ya. Semoga kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh Parija. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.